Sudah 2 minggu ini, rumah bernuansa minimalis milik Dimas dan Siska terasa lebih ramai. Hari ini, ibu tiri Siska terpaksa menumpang tinggal sementara waktu karena rumah peninggalan mendiang suaminya sedang direnovasi total. Sejak awal, hubungan antara Siska dan Arini memang tidak pernah benar-benar hangat. Percakapan di antara mereka berdua biasanya berlangsung singkat, kaku dan seperlunya. Namun, keadaan itu justru berbanding terbalik dengan sikap Dimas. Dimas adalah seorang arsitek berusia 28 tahun yang tumbuh dalam keluarga yang sangat ekspresif, hangat, dan menjunjung tinggi sopan santun kepada orang tua. Baginya, Arini adalah ibu yang harus dihormati dan dibuat senyaman mungkin selama menumpang di rumah mereka. Kebaikan Dimas terwujud dalam tindakan kecil setiap hari. Di pagi hari sebelum berangkat, Dimas selalu menyempatkan diri menyeduh kopi hitam tanpa gula, persis seperti yang disukai Arini, dan menyajikan di meja makan dengan senyum tulus. "Silahkan diminum kopinya, Bu. Kebetulan hari ini Dimas beli biji kopi baru. Semoga Ibu suka," ujar Dimas lembut pada suatu hari. Arini, yang kini berusia 45 tahun, menatap cangkir kopi itu dengan perasaan yang aneh. Selama bertahun-tahun menikah dengan mendiang suaminya, ia jarang sekali mendapatkan perhatian selembut ini. Suaminya dulu adalah pria yang dingin dan menuntut. Tak jarang, Dimas juga melontarkan pujian ringan yang sebenarnya murni bentuk kesopanan. "Wah, Ibu pakai gamis warna coklat ini, kelihatan jauh lebih muda, Bu," puji Dimas suatu kali saat mereka hendak berangkat ke acara keluarga. Pujian dan perhatian kecil yang terus-menerus itu perlahan-lahan menumbuhkan benih lain di hati Arini. Kesepian yang mendalam, rasa tidak aman terhadap usia yang semakin tua, serta haus akan validasi emosi, membuat logika Arini mulai bergeser. Ia mulai menyalahartikan kehangatan Dimas sebagai bentuk ketertarikan seorang pria dewasa kepada seorang wanita. Arini merasa mulai hidup kembali, dan delusi itu perlahan menguasai pikirannya. Memasuki minggu ketiga, sikap Arini berubah drastis. Ia mulai memberikan perhatian timbal balik yang intens, namun terselubung. Setiap subuh, Arini sengaja bangun lebih awal untuk memasak makanan kesukaan Dimas, sama sekali mengabaikan menu sarapan praktis yang biasa disukai Siska. Puncaknya terjadi ketika Dimas pulang dari dinas luar kota. Sebagai menantu yang tahu tata krama, Dimas membawakan oleh-oleh, sebuah syal sutra bermotif batik halus khusus untuk Arini. "Ini untuk Ibu. Semoga cocok ya," kata Dimas sambil menyerahkan kotak hadiah itu di ruang tengah. Arini membukanya dengan tangan bergetar. "Bagus sekali, Dimas. Tapi Ibu agak bingung, bagaimana cara mengikat simpul syal model sekarang agar terlihat rapi?" Dengan polos dan tanpa prasangka apa-apa, Dimas tersenyum. "Sini, Bu. Dimas bantu pakaikan sebentar." Dimas melangkah mendekat, mengambil syal tersebut, lalu dengan sangat sopan mengalungkan dan merapikan simpulnya di leher Arini. Jarak mereka begitu dekat, hingga Arini bisa merasakan hembusan nafas Dimas di keningnya. Sentuhan fisik yang singkat dan tatapan mata Dimas yang tulus membuat jantung Arini berdebar sangat kencang. Pada detik itu, Arini merasa sangat yakin Dimas mencintainya. Dia menyimpan rasa cinta terlarang ini, namun takut untuk mengungkapkannya karena status kami. Sejak momen syal sutra itu, Arini benar-benar kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Ia menjadi sangat percaya diri. Ia mulai mengirimkan pesan-pesan WhatsApp yang perhatiannya berlebihan kepada Dimas. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 23.30. Suasana rumah sudah sangat sepi. Siska sudah masuk ke kamar tidur sejak 1 jam lalu karena kelelahan setelah seharian mengejar tenggat waktu pekerjaan kantornya. Namun, Arini masih terjaga. Arini mengenakan gaun tidur satin berwarna marun yang dibalut oleh outer tipis. Ia duduk di sofa ruang tengah, berkali-kali merapikan rambutnya di pantulan layar televisi yang mati. Aroma parfum melati yang manis dan pekat menguar kuat dari lehernya. Parfum yang sengaja ia semprotkan beberapa menit lalu saat mendengar suara mobil Dimas memasuki pagar rumah. Pintu depan terbuka. Dimas melangkah masuk dengan wajah lelah. Ibu, belum tidur, Bu." Dimas terkejut mendapati ibu mertua tirinya
masih duduk di ruang tengah yang temaram. Arini langsung berdiri, memamerkan senyum terbaiknya. "Belum, Dimas. Ibu sengaja menunggu kamu. Pasti capek banget ya?" "Iya, Bu. Kebetulan proyek yang di pusat kota sedang kejar tayang," jawab Dimas sopan, sembari melepaskan tas kerjanya. "Siska sudah tidur?" "Sudah dari tadi. Siska itu kalau sudah capek ya langsung merem. Kurang perhatian sama suami yang pulang malam," ujar Arini dengan nada suara yang sengaja dilembutkan. "Kamu duduk dulu, Dimas. Ibu buatkan teh hangat," sambil ibu pijat sebentar bahunya. Dimas merasa canggung dan tidak nyaman dengan atmosfer yang tiba-tiba terasa intim. Tidak usah repot-repot, Bu. Saya bisa buat sendiri." "Nggak repot, Dimas. Ibu senang kalau bisa bantu kamu," potong Arini cepat. Ia berjalan ke dapur dan kembali dalam 2 menit, membawa secangkir teh chamomile hangat. Arini duduk di sofa yang sama dengan Dimas. Jaraknya hanya selisih 1 jengkal. Ketika Arini menyodorkan cangkir, jemarinya sengaja menyentuh kulit tangan Dimas agak lama. Dimas yang peka mulai merasa ada yang keliru dengan sikap mertuanya. "Minum ya, biar rileks," bisik Arini. Matanya menatap lekat bibir Dimas. Ia lalu menggeser duduknya lebih dekat. Namun, tiba-tiba, krak, suara pintu kamar utama di lantai atas terbuka.